Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selamat datang kembali di kuliah online saya. Adapun pembahasan kita untuk mata kuliah manajemen keuangan yaitu analisis rasio keuangan. Jadi kemarin pembahasan kita tentang analisis konsep dasar dari laporan keuangan. Kita bahas tentang rasio keuangan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita, yaitu mulai dari pengertian dari rasio keuangan, kemudian hubungan antara rasio keuangan dengan kinerja keuangan, kemudian manfaat dan penggunaan analisis rasio keuangan, keempat keunggulan analisis rasio keuangan, kelima yaitu kelemahan analisis rasio keuangan, dan yang terakhir adalah metode ataupun teknik dari analisis rasio. Nah, di sini mungkin kita sedikit merefresh ya, seperti apa sih sebenarnya rasio keuangan itu. Jadi di sini menurut Kashmir, rasio keuangan merupakan perbandingan dari angka-angka di dalam sebuah laporan keuangan, yang dimana perbandingan tersebut dilakukan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya di dalam satu laporan keuangan, atau komponen-komponen yang di antara laporan keuangan tersebut. Kemudian angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan tersebut diperbandingkan dapat berupa angka-angka ataupun berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Jadi analisis rasio keuangan itu adalah membandingkan angka-angka ataupun nilai-nilai yang ada di dalam laporan keuangan. Jadi bisa kita pakai dalam satu laporan keuangan ataupun membandingkan dari tahun ke tahun dalam satu yang sifatnya periode. Nah, di sini adalah hubungan dari rasio keuangan dan kinerja keuangan. Jadi hubungannya di sini ada rasio keuangan itu merupakan dia membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan. Kemudian kinerja keuangan adalah ukuran keberhasilan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi di sini rasio keuangan ini berguna bukan hanya untuk pemegang saham ataupun pemilik dari sebuah perusahaan, tetapi rasio keuangan ini digunakan oleh perusahaan juga. Jadi dijadikan dasar untuk membandingkan sudah seberapa jauh tingkatan dari kinerja keuangan sebuah perusahaan dalam satu periode. Jadi selain digunakan untuk untuk pemilik modal, dapat digunakan juga oleh perusahaan itu sendiri untuk menilai seberapa jauh keberhasilan sebuah perusahaan tersebut dalam menghasilkan sebuah laba dalam satu periode tertentu. Oke, di sini ada beberapa manfaat dari penggunaan analisis rasio keuangan. Yang pertama adalah mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Jadi analisis rasio keuangan di sini tentu dan tidak lain adalah sebuah informasi. Informasi di sini tentang apa? Yaitu tentang kondisi keuangan. Jadi laporan keuangan itu tentu kita akan jadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi baik sisi keuangannya ataupun dari sisi kinerjanya. Jadi kegunaan dari analisis rasio keuangan adalah untuk melihat seberapa baik kondisi keuangan perusahaan kita. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi kinerja perusahaan. Jadi sama dengan yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Jadi perbandingan kinerja, misalnya kita ingin melihat seberapa jauh kinerja perusahaan. Jadi kita bisa membandingkan antara perusahaan A dengan perusahaan B yang merupakan dua perusahaan di dalam industri yang sama. Misalnya dalam perusahaan sepatu, ya sama-sama misalnya kita bandingkan dua perusahaan yang memproduksi sepatu, ya gitu. Jadi bisa kita dijadikan sebagai sebuah patokan untuk menilai dari kinerja perusahaan, gitu. Nah, di sini adalah keunggulan-keunggulan dari analisis rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio keuangan ini
merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang mudah dibaca dan ditafsirkan. Jadi karena ketika kita ingin melihat seberapa baiknya sebuah laporan keuangan akan memudahkan. Jadi dengan menggunakan analisis rasio keuangan ini kita bisa lebih mudah untuk mengetahui ikhtisar karena dia menggunakan persentase ya. Jadi misalnya persentase, misalnya tingkat rasio aktivitas ataupun rasio profitabilitas sebuah perusahaan itu ada persentasenya. Jadi saat misalnya tahun ini misalnya 80%, kemudian tahun berikutnya naik misalnya 90%. Itu kita mudah untuk memahami dengan angka-angka tersebut. Jadi tidak perlu kita langsung melihat, kita hanya melihat dari laporan keuangan, tapi akan lebih mudah kita jika ingin melihat dengan menggunakan analisis rasio. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengganti yang sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Jadi laporan keuangan itu jika kita misalnya pembaca yang maksudnya non ekonomi ataupun non akuntansi, itu akan susah untuk membaca laporan keuangan. Jadi dengan menggunakan rasio keuangan ini akan mudah bagi orang-orang yang bisa basically tidak memiliki dasar untuk dasar seperti ilmu akuntansi. Jadi dengan menggunakan rasio ini akan mudah untuk dipahami karena dia menggunakan angka-angka atau persentase kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah rasio mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Jadi mudah untuk mendeteksi dengan menggunakan perbandingan antar perusahaan. Kemudian yang keempat adalah rasio bermanfaat dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi. Biasanya ini digunakan setiap di akhir tahun. Biasanya sebuah perusahaan akan mengevaluasi sejauh mana jalannya perusahaan. Kemudian misalnya untuk perencanaan atau planning untuk penjualan di tahun berikutnya, ya rasio keuangan ini adalah dasar untuk pengambilan keputusan untuk berapa banyak lagi harus yang kita targetkan penjualan kayak gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu rasio menstandarisir standarisir size perusahaan. Jadi size atau ukuran perusahaan itu bisa ditahu, oh ya perusahaan A ini, oh ya ukuran perusahaan ini perusahaan menengah. Kemudian perusahaan yang B misalnya, oh ya perusahaan yang menengah, misalnya atas, misalnya perusahaan besar. Kemudian ada perusahaan C itu yang size-nya lebih kecil. Itu bisa diketahui dengan menggunakan analisis rasio. Kemudian berikutnya mampu membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain dengan melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. Jadi sebenarnya sudah saya jelaskan di minggu kemarin, kita bisa menggunakan rasio keuangan ini untuk melihat perbandingan perusahaan lain dengan perusahaan kita yang misalnya sejenis di industri yang sama. Kemudian berikutnya adalah rasio lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa akan datang. Jadi kita ini termasuk masuk di dalam suatu proses di perencanaan untuk periode berikutnya. Kita akan lebih mudah melihat dengan analisis tren. Minggu kemarin saya sudah jelaskan. Kemudian berikutnya selain ada keuntungan, tentu ada kelemahan dari analisis rasio keuangan. Yang pertama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang. Misalkan kita akan menganalisis perusahaan kita, misalnya perusahaan sepatu, tetapi kita ingin membandingkan dengan perusahaan sepatu B, tetapi ternyata perusahaan sepatu B ini dia selain memproduksi sepatu, tetapi dia juga memproduksi semacam kaos olahraga, kemudian memproduksi semacam kaos kaki. Jadi ini akan sulit kita identifikasi karena jenis industri bahasanya usahanya itu satu perusahaan dia memproduksi beberapa barang. Jadi akan sulit untuk kita untuk menganalisis jika kategori industrinya itu bidang usahanya berbeda.
usahanya itu bergerak di beberapa bidang usaha. Kemudian yang kedua adalah perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda. Misalnya perbedaan metode penyusutan ataupun metode penilaian persediaan. Jadi akan sulit untuk kita melakukan perhitungan jika perbandingan ya, membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan lain. Misalnya kenapa dia berhasil, kita coba untuk melakukan membandingkan antara perusahaan kita dengan perusahaan mereka. Tapi jika perusahaan kita menggunakan metode penyusutan metode yang lain, kemudian perusahaan yang kita bandingkan juga menggunakan metode yang berbeda juga, akan sulit untuk menemukan apa yang kita tuju dalam analisis rasio tersebut. Yang berikutnya, analisis rasio disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara penafsiran yang berbeda, bahkan bisa merupakan hasil manipulasi. Jadi rasio keuangan ini adalah ketika misalnya yang menganalisis itu memiliki pemahaman yang berbeda terhadap sebuah angka ataupun hasil analisis, misalnya analisis likuiditas. Jika misalnya dua orang yang berbeda untuk menganalisis rasio keuangan, misalnya ternyata persepsi mereka berbeda terhadap sebuah angka tersebut, itu akan akan menyusahkan sebuah perusahaan untuk pengambilan keputusan, karena dari analisis yang A, dia mengemukakan penafsiran yang berbeda dengan analisis B yang juga digunakan oleh perusahaan, misalnya dipekerjakan oleh perusahaan. Jadi jika dua ini melakukan atau memberikan penafsiran yang berbeda, tentu akan menjadi kendala dalam pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Kemudian berikutnya adalah informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan hasil manipulasi. Biasanya kalau kita kayak industri kan ada, mungkin kalau di mata kuliah manajemen perpajakan ada, biasanya mereka menghindari pajak. Jadi mereka mencoba untuk memanipulasi laporan keuangan wajar terlihat, kemudian laporan keuangan tersebut menghindari pajak yang pengenaan pajaknya yang besar. Jadi terlihat wajar, tetapi kita tidak dikenakan pajak yang berlebih. Jadi itu ada kurang lebih seperti ini. Jadi tidak semua itu laporan keuangan itu betul-betul real terjadi. Kadang ada perusahaan membuat laporan keuangan, biasanya laporan keuangan yang khusus untuk dipublish adalah laporan keuangan yang saya katakan aman dalam tanda kutip begitu. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya tidak dibenarkan, karena para stakeholder seperti kita juga kan membutuhkan semacam informasi mengenai seperti apa jalannya ataupun keuangan dari sebuah perusahaan, misalnya kayak gitu. Kita membutuhkan data-data yang sebenarnya harusnya real, tetapi ada beberapa perusahaan mencoba untuk membuat atau memanipulasi laporan keuangan untuk terlihat wajar, dan tentu tidak sebenarnya tujuannya adalah untuk menghindari membayar pajak yang berlebih kayak gitu. Nah, di sini ada metode analisis rasio. Namun di sini saya tidak akan memberikan ini, belum saya kasih seperti apa rumusnya. Di minggu depan saya akan bahas masing-masing rasio, kemudian dengan rumus dan seperti apa contoh pengerjaan sebuah kasus untuk mengerjakan sebuah analisis rasio ini. Ada di sini ada analisis rasio, ada analisis rasio likuiditas. Jadi likuiditas di sini yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang segera harus dipenuhi. Jadi kewajiban ini biasa adalah kewajiban dari kewajiban jangka pendek. Jadi biasanya ini dalam 1 tahun, ukurannya adalah 1 tahun. Jadi digunakan untuk
seberapa mampu sebuah perusahaan untuk membayar utang-utangnya atau kewajibannya dengan dalam jangka waktu, kewajiban jangka pendek. Makanya dari kata likuiditas. Jadi di sini analisis rasio untuk likuiditas ada current ratio, kemudian quick ratio, kemudian cash ratio. Kemudian current ratio di sini adalah perhitungannya adalah untuk membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Jadi aktiva lancar dengan hutang lancar dibandingkan, kemudian dikali 100 untuk melihat seberapa besar perbandingan antara aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan dengan hutang lancar ataupun hutang jangka pendek dari sebuah perusahaan. Itu menggunakan current ratio. Kemudian yang kedua adalah quick ratio. Jadi quick ratio di sini melihat seberapa besar aktiva lancarnya, kemudian dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Ini rasio ini menunjukkan tingkat liquid yang paling cepat yang bisa digunakan untuk melunasi hutang lancar. Jadi kita bisa menggunakan quick ratio. Jadi kita ada hutang, melunasi hutang yang misalnya 6 bulan, kita akan bisa menggunakan quick ratio di sini. Jadi kita akan menghitung aktiva lancarnya, kemudian dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Ini ada di laporan neraca. Kemudian yang ketiga adalah cash ratio. Cash ratio di sini yaitu membandingkan antara kas dan aktiva lancar, hutang lancar ya, hutang lancar. Ini adalah rasio ini dijadikan sebagai dasar untuk menghitung seberapa jauh perusahaan untuk bisa membayar kewajiban. Jadi bisa kita menggunakan cash ratio. Jadi tergantung case-nya ya, tergantung kasusnya. Jadi kita bisa menggunakan analisis rasio apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi tergantung yang kita butuhkan. Tidak semuanya kita harus menggunakan current ratio, tidak semua kita harus menggunakan quick ratio ataupun cash ratio. Jadi tergantung dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, apa yang ingin kita tahu. Jadi gitu. Kemudian yang kedua adalah analisis solvabilitas atau analisis leverage. Jadi ada total debt to total asset. Di sini merupakan dia di total debt di sini adalah saya bahas dulu adalah rasio leverage atau rasio solvabilitas. Jadi di sini adalah menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan yang dibelanjai dengan hutang. Jadi seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Jadi ketika kita jadi perusahaan ada hutang tersebut, kemudian seberapa besar akan digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan dari sebuah perusahaan. Jadi untuk menghitung rasio solvabilitas di sini ada dua di sini yang bisa kita pakai ya, total debt to total asset, kemudian time interest earned. Jadi di sini total debt to total asset ratio di sini adalah disebut dengan rasio hutang atau debt ratio, di mana digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Jadi di mana yang dimaksud hutang adalah semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Jadi untuk menghitung debt ratio di sini adalah total hutang dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Nah, di situ kita bisa melihat berapa besar persentase yang bisa kita gunakan untuk melihat seberapa besar rasio hutang ini sendiri. Jadi jika nilai dari debt ratio ini semakin tinggi angka persentasenya, itu akan semakin berisiko. Misalnya 80%, misalnya kita dapatkan debt ratio misalnya 80%, 70%, 80%, itu sebenarnya resikonya sangat-sangat besar. Itu tingkat resikonya itu sangat besar dan tidak baik untuk kita gunakan. Gitu. Kemudian ada rasio yang kedua ya, time interest earned. Di sini adalah biasanya istilahnya adalah coverage ratio. Jadi di sini antara laba sebelum
bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Ini ada di laporan laba rugi. Jadi ini akan melihat time interest di sini. Karena time interest berarti kita berapa kali bunga, berapa kali yang harus kita hitung time interestnya untuk untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga dengan laba yang diperoleh. Itu menggunakan time interest earning. Kemudian yang ketiga adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas di sini atau istilahnya rasio keuntungan ya. Jadi lebih mudahnya ada rasio keuntungan. Kita bisa menggunakan profit margin, kemudian earning power, kemudian return of investment, kemudian rentabilitas modal sendiri. Jadi profit margin di sini kita bisa gunakan ada earning after tax atau dibagi dengan penjualan dikali 100 dan seterusnya. Nanti kita bahas minggu depannya. Oke, di sini ada analisis rasio aktivitas. Jadi analisis rasio aktivitas ini merupakan digunakan oleh perusahaan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Jadi ini digunakan untuk perbandingan antara penjualan dengan berbagai elemen aktiva di dalam laporan neraca gitu. Jadi kita bisa menggunakan perputaran persediaan, kemudian receivable collection period, kemudian ada total asset turnover, kemudian fixed asset turnover. Jadi ini adalah beberapa rasio aktivitas yang bisa kita gunakan gitu. Di perputaran persediaan di sini kita bisa pakai laporan laba rugi ya. Jadi HPP dibagi dengan rata-rata persediaan, kemudian dengan menggunakan receivable collection period atau perputaran piutang, di mana rata-rata piutang dikali dengan 360 dibagi dengan penjualan kredit. Jadi ini adalah ukuran efektivitas pengelolaan piutang. Jadi seberapa besar pengelolaan piutang kita. Jadi kita bisa menggunakan receivable collection period. Kemudian ada total access dan seterusnya ya. Untuk melihat, bisa kita lihat fixed asset turnover semua bisa kita gunakan dalam perhitungan analisis aktivitas. Kemudian yang kelima ada rasio pertumbuhan. Jadi kita ada pertumbuhan penjualan, kemudian pertumbuhan laba bersih, pendapatan earning per share, kemudian dividen. Jadi ini bisa kita gunakan analisis rasio dengan menggunakan rasio pertumbuhan. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, saya persilakan.